kasus Bank Senturi telah sampai pada titik yang sangat menentukan. Kita inginkan tentu saja adalah satu penyelesaian yang betul-betul menjadi pembelajaran bagi bangsa ini, dalam artian pertama, yang bersalah harus dihukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang tidak bersalah jangan disalah-salahkan. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa menarik pelajaran berharga agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, kita coba mulai dari kasusnya sendiri. Sebetulnya sederhana, satu bank yang bobrok, yang entah kenapa dipertahankan sedemikian sangat lama, dan mau tidak mau harus ada yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, kemudian mencapai titik puncak permasalahan tatkala di tengah krisis. Kalau tidak ada krisis, Bank Senturi ini dimatikan detik itu juga tidak ada masalah sama sekali. Kemudian juga kebetulan ada pertentangan di dalam pemerintahan waktu itu. Ada pihak yang menginginkan di tengah krisis global ini tidak boleh ada kepanikan, sehingga yang harus dilakukan adalah blanket garanti atau semua dijamin agar nasabah tidak was-was. Tapi wakil presiden waktu itu Pak Yusuf Kala tidak setuju dan disepakati tidak ada blanket garanti dan hanya penjaminan maksimal 2 miliar rupiah. Nah, dihadapkan pada kondisi itu, rasanya memang sangat sulit untuk tidak membail out Bank Senturi, karena ditengarai akan sangat berpotensi berdampak sistemik. Oleh karena itulah akhirnya Bank Senturi di bail out. Semua kalangan perbankan menyepakati pandangan itu. Hampir semua ekonom menyetujui itu, termasuk ekonom-ekonom atau pemerhati di bidang ekonomi yang berada di jajaran oposisi terhadap pemerintah. Waktu itu semua sepakat betapa sangat gentingnya keadaan. Bahkan banyak ekonom yang mengatakan bisa berpotensi lebih parah dari tahun 98. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh lengah. Anggota DPR yang sekarang menjadi anggota Pansus pun berkomentar hal yang sama. Jadi saya rasa tidak ada perbedaan dalam hal memahami gentingnya situasi seperti itu, dan harus diambil keputusan agar tidak menimbulkan risiko-risiko yang tidak bisa terukur. Dengan membail out, risikonya terukur, ya 6,7 triliun itu. Tapi kalau tidak, mungkin bisa puluhan triliun, bisa ratusan triliun, kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Walaupun harus dikatakan, kalaupun tidak di bail out Bank Senturi, mungkin tidak akan terjadi apa-apa juga. Tapi ini adalah upaya maksimal untuk menutup celah sekecil mungkin agar situasi bisa terkendali. Dan terbukti, syukur alhamdulillah, kita melalui tahun 2008 dengan selamat, 2009 juga dengan selamat, bahkan bisa menembus pertumbuhan 4,5%, dan segala sesuatunya lebih stabil. Nah, jangan sampai kita menangani sesuatu yang jelas-jelas sebelumnya kita ketahui dengan menciptakan ongkos yang lebih mahal dari 6,7 triliun itu sendiri, yang menyebabkan pasar mulai grogi, asing yang mau datang ke sini menjadi ragu, dunia usaha menjadi was-was, pemegang uang tidak mau lagi menaruh uangnya di bank-bank di Indonesia karena diacak-acak oleh Pansus, diacak-acak oleh anggota DPR atas nama kekebalan, atas nama segala macam. Faktanya, setelah data-data perbankan di tangan anggota DPR, banyak yang berceceran ke publik. Itulah anggota DPR kita.
yang tentu saja kita tidak menghendaki anggota DPR yang seperti itu perilakunya. Mari kita belajar, kita berkepentingan menjadikan anggota DPR kita yang kredibel, yang dipercaya oleh rakyat, yang justru melaksanakan tugas-tugas utamanya, meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kemampuan di dalam check and balances, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan tugas pokoknya, memperkuat kelembagaan, karena namanya juga legislatif, tugasnya membuat undang-undang, memastikan bahwa kalau besok ada senturi yang baru, itu tidak akan terjadi kevakuman. Kalau sekarang ada peristiwa yang sama, maka tidak ada seorang menteri pun yang mau menandatangani, tidak ada orang BI yang mau melakukan tindakan-tindakan, karena memang tidak ada yang melindungi. Mereka tidak mau lagi diperlakukan dan dikriminalisasi. Oleh karena itulah, mari kita belajar dari kasus senturi ini. Ayo, ongkos yang sudah sedemikian sangat mahal, demonstrasi, mobilisasi massa, menargetkan nama-nama tertentu, seolah-olah dengan menargetkan nama tertentu menjadi pahlawan dan kampiun kebenaran. Masya Allah, justru kebenaran semakin jauh dari proses pencarian itu kalau prejudice itu sudah ada. Dan apatah lagi mengingat bahwa kita harus membangun sesuatu yang baru. Dan saya berharap bahwa kita mampu mengenali musuh-musuh sejati kita sebetulnya siapa. Jangan orang-orang yang sebetulnya punya kredibilitas tinggi dikriminalisasi. Kalaupun mereka salah, tunjukkan mereka di mana salahnya secara nyata, secara konkret, bukti-buktinya ditunjukkan. Silahkan dilakukan tindakan-tindakan kalau bersalah. Tapi kalau belum atau kalau tidak bersalah, janganlah mereka diperlakukan secara tidak adil. Ingat, ada karma. Ya, orang-orang yang berbuat tidak benar akan menghadapi hukuman bagi dirinya sendiri. Sekarang sudah mulai kelihatan, semakin lantang teriakan seseorang, ternyata semakin kotor dia terbukti. Satu demi satu tersibakkan. Nah, oleh karena itulah, maka mari kita jadikan senturi ini proses pembelajaran yang ingin kita peroleh adalah yang bersalah harus kita hukum, proses hukumnya lewat penegak hukum, KPK, kejaksaan atau kepolisian, walaupun tidak mudah, karena di dalam salah satu pasal undang-undang tentang angket dikatakan bahwa data-data yang diperoleh oleh panitia angket tidak boleh diserahkan kepada pihak manapun. Nah, oleh karena itu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebelum kita bertindak, kita harus melakukan persiapan-persiapan, penelaaan terlebih dahulu. Jangan nafsu kekuasaan, jangan nafsu ketidakadilan, jangan nafsu karena angkara murka, jangan nafsu karena kebencian menghilangkan rasionalitas kita. Ingat, bangsa kita makin dewasa, rakyat kita makin kritis. Politisi yang seperti itu tidak akan mungkin dapat tempat di hati rakyat Indonesia.